ini kami akan mewawancarai 3 narasumber dari berbagai daerah teman-teman. Nah, bukan hanya itu, nanti juga kita akan menjelaskan hasil wawancaranya. Tonton videonya ya semuanya. Halo A, kenalin nama saya Zawa Hairunisa dari kelas 3 DPBSI. Kalau A-nya? Kalau nama saya Riki Aditya, saya dari Prodi Teknik Elektro. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana tidur kamu semalam? Apakah tidurmu nyenyak atau tidak? Jadi ginan misalnya hes kerpeting teh emang hari orang mah non ngaranna teh jelema pelornya. Hari orang misalnya hes tibra hes hebat bahenan hudang lagi misalnya ku alarm ge taikeun hudang-hudang. Karena emang tibra banget itu hesna. Oke, yang kedua, menurutmu minuman apa yang cocok untuk diminum saat cuaca seperti ini? Misalnya minuman di cuaca nakos kieu mah biasanya teh jus lah. Oke. Yang ketiga, siapa orang yang terakhir kamu temui kemarin? Jelema anu kapanggih kamari teh paling terakhir teh si Peter. Oke. Yang keempat, mengapa kamu pakai baju ini untuk hari ini? Karena kaos iya tiis dipakena jadi ngeunaheun gitu. Oke, terakhir, kapan atau jam berapa kamu terakhir makan malam kemarin? Pas kamari orang terakhir daah teh jam berapa nya? Jam 8 sebelum sa encan arek nyeun tugas itu teh. Eta terakhir jam 8. Oke, udah. Makasih ya. Iya, sama-sama. Dari wawancara tadi itu narasumber menggunakan Sunda dari Bekasi. Jadi bahasa Sundanya itu agak kasar dan tidak halus. Nah, pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau bahasa Sunda punya ciri khas fonologi yang membedakannya dari bahasa Indonesia. Pertama, Sunda sering menggunakan vokal panjang, misalnya di kata hes atau a di kata daah. Kedua, Sunda juga punya konsonan awal nasal atau bunyi eng di kata nginum yang nggak muncul di bahasa Indonesia standar. Selain itu, Sunda lebih suka memakai vokal penuh seperti a dalam kata kamari dibandingkan bahasa Indonesia yang pakai vokal pepet di kemarin. Lalu ada juga perbedaan dalam pengucapan vokal berurutan, misalkan kaos yang di Sunda diucapkan kaos, sedangkan di Indonesia sering jadi diftong kaus. Nah, terakhir itu daah dalam bahasa Sunda dan makan dari bahasa Indonesia. Nah, dari bahasa Sunda itu vokalnya itu A-nya panjang, konsonan itu D, plosive alveolar bersuara, hal itu frikatif glotal. Dalam bahasa Indonesianya itu mempunyai konsonan M atau sengau bilabial. K-nya itu plosive velar tak bersuara, N itu sengau alveolar. Jadi perbedaan Sunda itu punya vokal panjang dan akhiran H, sementara Indonesia punya konsonan nasal di akhir. Oke, di sini saya akan mewawancarai orang yang berasal dari Jawa. Dengan siapa? Aku Rosalinda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu ada, bagaimana tidur kamu semalam? Apakah tidurmu nyenyak atau tidak? Turue kita lagi bengi sih kayak orang nyaman, kayak pulang kayak bunang apa gitu, mungkin kayak kepikiran gitu. Oke, selanjutnya, menurutmu minuman apa yang cocok untuk diminum saat cuacanya seperti ini? Minum sing paling enak ke cuaca sore kayak sih enaknya minum es teh. Oke, selanjutnya, siapa orang yang terakhir kamu temui kemarin? Wong sing terakhir kita ketemu lagi wingiku Atik Delisa, itu angkatan 23. Oke, selanjutnya, mengapa kamu pakai baju ini untuk hari ini? Ya karena baju kayak nyaman gitu, adem yang kita dinggone. Oke, selanjutnya yang terakhir, kapan atau jam berapa kamu terakhir makan malam? Lagi mangan sih kita jam 11-an, jam 11 bengi. Oke, itu aja. Cukup. Terima kasih. Oke, dari hasil wawancara tadi bersama orang Jawa Indramayu dapat disimpulkan yaitu 5 kosakata. Yang pertama ada kata turu, minum, wingi, baju, dan mangan. Jelas terlihat bagaimana fonologi bahasa Jawa itu berbeda dari bahasa Indonesia. Yang pertama pada kata turu, yaitu ada proses penyederhanaan karena bunyi D di tengah hilang dan vokalnya diseragamkan jadi U.
Selanjutnya di kata nginung, keunikan muncul karena diawali dan diakhiri bunyi sengau yaitu eng, yang jarang sekali ada di bahasa Indonesia. Selanjutnya ada wingi, menunjukkan kecenderungan bahasa Jawa untuk menghindari vokal pepet. Diganti dengan vokal penuh seperti i agar lebih tegas. Selanjutnya kata baju, memang sama dengan bahasa Indonesia, tapi varian Kolombi memperlihatkan gugus konsonan KL yang jarang dalam bahasa Indonesia. Sedangkan mangan menunjukkan perubahan bunyi K menjadi eng yang membuat lafalnya terdengar lebih lembut dan mengalir. Jadi secara fonologi, bahasa Jawa itu menonjol dalam kesederhanaan struktur, dominasi bunyi sengau eng, penggunaan vokal penuh, dan kadang gugus konsonan yang unik. Jadi itulah yang membedakan warna bunyi bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Akan mewawancarai dengan Bapak Oke, di sini Pak Yusuf ini asli dari Bekasi. Oke, tadi Pak. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana tidur Bapak semalam? Apakah tidur Bapak nyenyak atau tidak? Ya, nyenyak juga. Nyenyak. Terus, menurut Bapak minuman apa yang cocok untuk diminum saat cuacanya seperti ini? Minuman apa? Angkat. Siapa orang yang terakhir Bapak temui kemarin? Oh, Pak Asep. Itu kapan? Kemarin. Terus mengapa Bapak pakai baju ini setiap hari? Tiap hari. Pakai baju apa? Pakai kaos. Aja. Ya. Baju aja. Ya, ya. Kalau mau dari baju koko. Terus kapan atau jam berapa Bapak ini terakhir makan malam? Kapan? Makan apa? Kanan. Makan nasi. Terus teman nasinya apa Pak? Ini ya banyak. Ada ikan, ada sayur. Nasi apa? Oke baik teman-teman, kesimpulannya adalah bahasa Betawi memiliki ciri fonologis yang membedakan dari bahasa Indonesia baku. Beberapa perbedaan utamanya meliputi hilangnya bunyi pepet penyederhanaan diptong menjadi vokal tunggal, dan kecenderungan menggunakan vokal belakang bulat seperti O. Nah, selain itu, intonasi dalam bahasa Betawi itu cenderung ceplas-ceplos, cepat, dan terlebih terbuka, mencerminkan gaya bicara yang spontan dan ekspresif. Meskipun ada kata-kata yang sama secara bentuk seperti makan dan minum, akan tetapi perbedaan ini tetap terasa pada cara pengucapannya. Bahkan ada kosakata yang berbeda total, seperti molor itu untuk tidur. Selama ini, semua ini menunjukkan bahwa bahasa Betawi ini memiliki identitas bunyi yang kuat serta mencerminkan budaya dan karakter dari masyarakatnya.